Untuk yang pertama, teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu di aplikasi GT Smart. Teman-teman bisa cari di Google Play Store ataupun di App Store, teman-teman. Kita bakalan hubungkan JTPU1 ini ke aplikasi GT Smart, teman-teman. Yang pertama, teman-teman pastinya harus membuka aplikasi GT Smart, lalu kita hubungkan di aplikasi GT Smart-nya, teman-teman. Oke, kita coba pasang di sini. Untuk yang pertama, teman-teman harus mereset terlebih dahulu perangkat JTPU1 ini dengan cara kita tekan tombol power kurang lebih 5-6 detik ya, teman-teman ya. Klik. Oke, jika sudah seperti ini, dia sudah selesai di reset. Pastikan untuk Bluetooth dan juga Wi-Fi pada perangkat dalam kondisi menyala, teman-teman ya. Seperti ini, Wi-Fi dan juga Bluetooth-nya dalam kondisi menyala. Lalu kita pilih Add Device bagian tengah. Lalu akan muncul Discovering Devices atau notifikasi seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya kita tekan Add di sini. Lalu masukkan Wi-Fi dan password sesuai dengan Wi-Fi yang sudah tersambung ke HP, teman-teman ya. Oke, kita klik Next. Lalu tunggu sampai PU1-nya sudah terkoneksi dengan sempurna, teman-teman. Nah, jika sudah selesai, di sini sudah terdaftar ya JTPU1. Dan teman-teman juga bisa menamakan perangkat ini dengan bebas, teman-teman ya. Misalnya di sini saya pilih stop kontak kamar. Misalnya saya pilih namanya jadi stop kontak kamar, teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas ya namanya stop kontak kamar. Kita klik Done. Nah, untuk tampilan utama dari JTPU1 seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa cek di sini ya KWH per hari dan juga KWH per bulannya. Di sini datanya sudah lengkap ya, KWH per day dan per month, teman-teman. Lalu untuk PU1-nya di sini perangkatnya dia menyala berwarna merah secara terus-menerus, teman-teman. Tandanya dia sudah terhubung dengan sempurna, teman-teman. Nah, jika ingin menyalakan dan mematikan, kita tinggal tekan aja ikon di tengah ini, ikon power di tengah ya, teman-teman. Kita tinggal klik. Nah, dia otomatis akan mati seperti ini, teman-teman. Kita klik lagi, nyala. Nah, dia seperti ini ya. Oke, kita akan bahas beberapa menu yang ada di tampilan utama dari PU1 ini, teman-teman ya. Yang pertama di power, ya, tombol power di bagian bawah sini sama seperti tombol power di bagian tengah, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita klik di sini juga fungsinya sama ya, teman-teman ya. Nyala dan mematikan perangkat PU1-nya. Lalu selanjutnya di timer, di sini adalah jadwal ya, teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan, countdown, schedule, circulate, random, dan juga inching. Jadi kalau countdown ini adalah perhitungan mundur dari jam dan juga menit, teman-teman. Kita coba pilih yang 1 menit kali ya. Nah, di sini dia bakal menghitung mundur sama 1 menit. Jika waktunya sudah habis, perangkat akan otomatis menyala atau mati, teman-teman. Tergantung kondisi perangkat saat ini. Jadi kondisi saat ini dia dalam keadaan menyala ya. Tombol indikatornya dia menyala merah. Jika waktunya telah habis, dia akan otomatis akan mematikan perangkat, teman-teman. Nah, ini udah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dia akan otomatis mati ya, teman-teman. Di sini indikatornya dia mati, tidak menyala merah. Seperti itu. Dan jika dalam keadaan mati, ketika kita menyalakan timer countdown, dia akan otomatis menyala, teman-teman ya. Selanjutnya adalah schedule, teman-teman. Nah, di sini adalah jadwal ya. Schedule ini jadwal yang lebih spesifik, teman-teman. Jadi kita pilih add schedule. Nah, di sini ada pilihannya ya, teman-teman ya. Di sini dari jam, misalnya jam 14.48 lah ya. 14.48 dan ini adalah pilihan harinya, teman-teman. Jadi bisa diulang berkali-kali, teman-teman. Jadi kita pilih setiap hari dulu. Lalu switch-nya, nah ini bisa dipilih juga untuk menyala atau mematikan, teman-teman. Jadi kita coba nyalakan aja 49 ya, 48. Jam 14.49 di setiap hari switch-nya di on, teman-teman, atau dia bakalan menyala ya, teman-teman ya. 14.49 kita klik save. Nah, di sini kita coba matikan terlebih dahulu. Ini dalam kondisi menyala, kita klik sekali. Nah, dia bakalan mati seperti ini. Jadi kita coba diamkan dulu sampai jam 14.49, teman-teman. Nah, dia sudah menyala ya, teman-teman ya. Sini indikatornya sudah menyala warna merah, tandanya dia sudah aktif kembali, teman-teman, di jam 14.49. Selanjutnya adalah circulate atau siklus ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa atur siklus tertentu, misalnya kita pilih add circulate di sini. Jadi di sini ada fitur untuk memulai siklus tersebut ya, teman-teman. Di sini mungkin dimulai dari jam 12 misalnya. Jam 12 siang sampai jam 15.53 misalnya. Atau jam 16 lah ya. Jam 4 misalnya. Jam 4 kita pilih harinya.
Lalu untuk start durasinya itu di angka 1 menit teman-teman, dan end durasinya di angka 1 menit. Misalnya seperti ini ya. Jadi ketika jam 12 sampai jam 4 perangkat PU1 dia akan otomatis menyala dan mematikan dalam durasi 1 menit teman-teman. Durasi 1 menit dalam siklus dari jam 12 sampai jam 4 sore teman-teman ya. Kita coba save. Sini. Kita biarkan dulu. Untuk siklusnya dia akan menyala di 1 menit ke depan teman-teman ya. Nah, dia sudah mulai menyala teman-teman, seperti ini. Nah, dia akan otomatis mati kembali setelah 1 menit ke depan teman-teman. Mungkin kalau case-nya di penghangat air, mungkin dia bakalan mati secara otomatis selama 1 menit dan 1 menit setelahnya. Jadi seperti itu teman-teman, itu untuk circulate atau siklus ya teman-teman ya. Selanjutnya di random teman-teman. Jadi ini adalah pengaturan acak ya teman-teman ya. Jadi startnya dari jam berapa sampai selesainya di jam berapa kita bisa atur secara acak teman-teman. Sini jadi tentunya di jam 14.56 sampai 17.59. Nah, dia bakalan mati dan juga nyala ya teman-teman. Jadi jika dalam keadaan seperti ini dia dalam keadaan mati dari jam 14.56 sampai 17.59. Jadi setelah jam 17.59 dia akan otomatis menyala seterusnya teman-teman. Seperti itu. Begitupun kalau misalnya kita nyalakan seperti ini, jadi dalam keadaan menyala. Kalau misalnya dalam keadaan menyala setelah jam 17.59 atau jam 18, dia akan otomatis mati teman-teman ya. Jadi seperti itu, ini untuk yang random ya, jadi penjadwalan atau agenda secara acak teman-teman ya. Yang paling akhir adalah incing. Jadi untuk incing ini adalah perhitungan mundur untuk mematikan perangkat teman-teman. Jadi berbeda dengan countdown. Untuk yang countdown dia bisa keduanya, mati dan juga nyala tergantung timer yang kita setting atau berapa lama perangkat tersebut akan bereaksi. Kalau incing dia hanya berfungsi untuk mematikan perangkat saja. Jadi untuk incing ini jauh lebih singkat daripada countdown. Untuk yang countdown tadi dia bisa paling rendah di 1 menit. Kalau di incing dia bisa di beberapa detik teman-teman ya. Jadi bisa kita atur juga menitnya 1 menit dan beberapa detik. Jadi jauh lebih spesifik ya teman-teman ya. Oke, untuk timer sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya ada electricity ya teman-teman. Electricity ini berfungsi untuk memonitoring energi yang keluar dan masuk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita buka seperti ini, nah tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pada fitur energy monitoring atau electricity, dia akan memunculkan log atau catatan listrik yang digunakan teman-teman. Jadi di sini kita bisa pilih untuk per bulan atau per tahun ya teman-teman ya di sini. Nah, dan kalau misalnya kita sudah pakai dalam jangka waktu yang lama, mungkin setelah beberapa bulan, di sini akan muncul berapa kWh yang dikeluarkan atau yang dicatat dari JT-PU1 ini teman-teman ya. Ini di sini juga kita bisa cek untuk bulannya, bulan-bulan selanjutnya. Jadi pencatatannya jauh lebih rapi dan kita bisa mengontrol atau memonitoring daya yang keluar dari JT-PU1 ini teman-teman. Lalu selanjutnya adalah operation monitoring di bagian kanan ya teman-teman. Operation monitoring. Di sini adalah pencatatan atau log kapan perangkat tersebut dalam keadaan mati dan kapan perangkat tersebut dalam keadaan menyala teman-teman ya. Selanjutnya adalah di setting ya atau pengaturan. Di sini ada beberapa fitur yang lainnya ya. Terus di sini juga ada clear power data. Jadi kalau misalnya kita mau hapus semua data monitoring pada JT-PU1, di sini juga kita bisa hapus ya. Kita tinggal klik confirm aja untuk menghapus semua data dari PU1 ini teman-teman. Lalu ada overcharge protection. Jadi overcharge protection ini adalah fungsinya untuk memonitoring jika PU1 tidak ada daya yang masuk selama kurang lebih 40 menit dengan batasan 3 watt, perangkat PU1 akan otomatis mati teman-teman. Tujuannya untuk menghemat energi pastinya. Jadi selanjutnya adalah fitur chat lock teman-teman. Chat lock ini adalah fitur untuk mengunci perangkat JT-PU1 agar jika PU1 ini dalam jangkauan anak-anak dia masih tetap aman teman-teman. Jadi meskipun ditekan seperti ini dia tidak akan mati ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita akan coba menggunakan lampu ya teman-teman di JT-PU1 ini. Kita coba tancapkan di sini, nyalakan. Nah, lampunya akan menyala seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita coba matikan menggunakan aplikasi JT Smart ya. Kita tinggal tekan tombol power di sini. Kita tinggal klik, lampunya akan otomatis mati seperti ini teman-teman. Nyalakan. Kita juga bisa masuk ke menu utama dari JT-PU1. Ikonnya juga sama ya, tombolnya ini dua-duanya juga sama, bisa menyala dan juga mematikan perangkat PU1 ini teman-teman. Nah itu dia review singkat dan juga cara penggunaan dari JT-PU1 dan aplikasi JT Smart teman-teman. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini teman-teman. Saya Ega pamit, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah! JT Best for your gadget.